Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Ibrahimovic dan teman saya. Saya Muhammad Yol Kausar. Di sini kami akan mempresentasikan tugas UTS. Kami mengambil tema 4, yaitu analisis dampak dan etika penyebaran hoaks kesehatan di media sosial. Latar belakang kasus ini yaitu fenomena informasi digital. Media sosial telah menjadi sumber utama bagi masyarakat Indonesia. Namun, kecepatan penyebaran informasi seringkali tidak dibarengi dengan verifikasi fakta. Masifnya penggunaan internet menciptakan ruang bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan berita palsu demi keuntungan pribadi atau kelompok. Fokus analisis ini adalah bagaimana teknologi memfasilitasi penyebaran hoaks dan bagaimana etika serta hukum berperan di dalamnya. Untuk deskripsi masalahnya, seperti terjadinya penyebaran berita palsu terkait kesehatan yang viral secara masif di berbagai platform media sosial. Inti masalahnya yaitu informasi tersebut bersifat manipulatif dan tidak memiliki dasar ilmiah, sehingga menimbulkan kesalahpahaman publik. Penyebab utama hal ini menyebabkan kepanikan kolektif di tengah masyarakat karena menyangkut kesehatan jiwa dan kesehatan. Mengapa hoaks menyebar sangat cepat? Ada beberapa faktornya seperti rendahnya literasi digital, kurangnya kemampuan masyarakat dalam membedakan sumber informasi yang valid dan kredibel. Ada juga dari faktor algoritma platform. Sistem rekomendasi, media sosial cenderung memprioritaskan konten yang memicu emosional kuat, seperti rasa takut, untuk meningkatkan interaksi pengguna. Ada juga faktor psikologis. Adanya kecenderungan masyarakat untuk langsung membagikan informasi yang dianggap penting bagi orang terdekat tanpa melakukan cek fakta terlebih dahulu. Dampaknya, konsekuensi dari hoaks kesehatan ada dari dampak sosial, timbulnya kepanikan massal, stigma negatif terhadap pihak tertentu, dan penurunan tingkat kepercayaan terhadap otoritas kesehatan resmi. Ada juga dampak ekonomi, kerugian finansial bagi masyarakat akibat membeli obat-obatan atau alat kesehatan yang salah atau tidak perlu berdasarkan informasi hoaks. Juga dampak hukum, munculnya berbagai laporan kepolisian terkait penyebaran berita bohong yang memicu kegaduhan di ruang publik. Identifikasi risiko teknologi, ancaman dalam ekosistem digital, seperti manipulasi algoritma, penggunaan bot atau akun palsu untuk meningkatkan jangkauan konten hoax agar masuk ke jajaran trending topik. Ada juga erosi privasi. Penyebaran hoax seringkali dibarengi dengan pengumpulan data pengguna melalui tautan, link, jebakan, atau phishing. Dari keamanan data, risiko penyusupan malware melalui situs-situs sumber berita palsu yang diklik oleh pengguna. Analisis etika, pelanggaran moral di ruang digital. Ada etika komunikasi. Penyebaran hoax melanggar prinsip kejujuran dan transparansi dalam menyampaikan informasi publik. Tanggung jawab sosial. Sebagai warga digital, pengguna memiliki kewajiban moral untuk membagikan konten yang bermanfaat, bukan yang membahayakan nyawa orang lain. Integritas konten, manipulasi informasi demi mendapatkan engagement, like, atau share adalah tindakan yang tidak etis secara profesional maupun sosial. Analisis hukum di Indonesia. Di Indonesia memiliki beberapa hukum yaitu UU ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyatakan pelaku dapat dijerat pasal 28 ayat 1 mengenai penyebaran berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen. Lalu ada UU nomor 1 tahun 1946 mengatur tentang penyebaran berita bohong yang dapat mengakibatkan keonaran di tengah masyarakat. Ada juga regulasi platform, yaitu kewajiban penyedia pelayanan media sosial untuk menghapus konten yang melanggar hukum di Indonesia sesuai dengan peraturan di pemerintah. Adapun solusi teknis yang dapat dilakukan untuk menghindari atau mencegah beberapa hal sebelumnya, yaitu AI fact checking,
implementasi machine learning untuk mendeteksi pola kalimat hoax secara otomatis sebelum viral. Lalu, trust labeling, memberikan label verified pada sumber kesehatan resmi dan label peringatan pada konten yang diragukan kebenarannya. Lalu ada juga blokir akun bot, peningkatan sistem keamanan platform untuk mendeteksi dan menghapus jaringan akun palsu yang menyebarkan akun konten manipulatif. Ada juga solusi untuk non-teknisnya, yaitu program literasi digital. Edukasi masif kepada masyarakat tentang cara melakukan verifikasi melalui situs seperti cekfakta.com atau sumber resmi pemerintah. Kolaborasi multi-stakeholder, sinergi antara Kementerian Kesehatan, kepolisian, dan komunitas jurnalis untuk memberikan klarifikasi cepat. Lalu ada juga kampanye sharing before sharing, yaitu menanamkan budaya skeptis yang sehat dalam menerima informasi di media sosial. Berikut rekomendasi implementasi yang kelompok kami usulkan, yaitu mengusulkan integrasi kurikulum literasi digital sejak dini di tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi untuk membangun daya kritis masyarakat. Lalu mendorong pemerintah untuk mewajibkan platform media sosial memiliki kantor perwakilan di Indonesia guna mempercepat proses takedown konten berbahaya. Ada juga meningkatkan peran aktif masyarakat dalam melaporkan atau report konten hoax melalui fitur yang disediakan platform. Kesimpulan atau ringkasan akhir, hoax kesehatan bukan sekedar masalah teknologi, melainkan masalah sosial dan etika yang berdampak nyata pada nyawa manusia. Solusi efektif memerlukan kombinasi antara ketajaman teknologi, pendeteksi hoaks, ketegasan hukum, dan tingginya literasi digital masyarakat. Kejujuran informasi di media sosial adalah kunci terciptanya masyarakat digital yang sehat dan beradab. Berikut adalah presentasi kelompok kami. Mohon maaf jika ada yang kurang atau salah kata. Terima kasih.